menjamin orang untuk bahagia, tetapi tanpa harta susah membuat kita untuk hidup bahagia. Yang bahagia rumah tangga itu di mana? Rumah tangga yang bahagia itu di sini, di hati. Bukan terletak di harta, bukan terletak di pangkat. Kalau kita ini sebagai ibu-ibu, dulu ketika kita menikah dengan suami mungkin alhamdulillah masih cantik, masih segar. Punya anak satu, kecantikan mulai menurun. Udah agak pudar sedikit. Ingat ada seorang pemuda mengadu kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, ketika aku menikah dengan istriku dulu, istriku begitu cantik, begitu menawan, begitu menarik. Tapi setelah bertahun kami menikah mempunyai anak, istriku tidak menarik lagi. Dia begitu membosankan, wahai Imam. Apa jawab Imam Syafi'i? Wahai pemuda, cobalah engkau tundukkan pandanganmu selama 1 bulan saja kepada wanita-wanita lain di luar sana, kepada wanita yang bukan muhrim kamu. Maka pergilah pemuda tadi, 1 bulan lamanya dia tundukkan pandangannya kepada wanita-wanita lain. Lalu dia datang kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, rupanya istriku tidak berubah, wahai Imam. Istriku tetap cantik seperti dulu, wahai Imam. Dan apa kata Imam Syafi'i? Istrimu tidak berubah. Tapi ketika engkau memandang yang haram, di saat itulah istrimu memudar kecantikannya dan engkau tidak bersyukur. Apa kata Rasulullah? Ketika seorang suami melihat wanita cantik di luar sana, cepat-cepatlah pulang ke rumah. Maka apa yang ada pada wanita tersebut di rumahmu juga ada. Makanya ibu-ibu ketika suami pulang itu cepat sekali tawarkan. Ibu tawarkan. Gimana Bu? Ibu tawarkan begitu. Jadi jangan kita pelit kepada suami. Ketika suamimu menginginkan engkau sekalipun kamu berada di atas punggung onta, maka wajib bagi engkau melayani suami. Ketika suami membawa kita ke ranjang, ke tempat tidur, jangan pernah nolak. Ayo cepat. Bahkan seorang istri tidur di paha suaminya, kemudian suami sambil membelai kepala istrinya, itu berguguran dosa istri. Masya Allah. Buruanlah ibu tidur di paha suami, manja-manja dengan suami. Jangan kita itu masam dengan suami. Kadang-kadang kita kan suami pulang kerut keningnya 8, tidak ada enak dipandang. Istri yang soleha itu menyenangkan bila dipandang, nyaman. Kalau ibu jam 10 malam usahakan kita berdandan. Berbeda jam 10 malam. Enggak curiga. Paling kata suami, paling kata suami, nak kemana dek? Simple. Orang katakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu terletak pada harta, tetapi tidak. Setelah dia mendapatkan harta kekayaan, ujian mulai datang timpa bertimpa. Dan disinilah peran kita sebagai seorang ibu, barometer kebahagiaan kita itu adalah di istri. Kalau istri pandai layani suami, senyum sama suami, menyenangkan hati suami, maka di sini letak sakinah mawaddah warahmah. Terus ketika suami pulang, ada suami yang emosional ketika dia pulang, nggak tahu apa yang diemosionalkannya. Kenapa? Karena suamimu pulang dalam keadaan lapar. Jadi kita kalau punya suami, pulang suami kita kasih dia makan dulu. Kapan perlu ibu panaskan air untuk mandinya. Panaskan air, mandikan suami dengan air panas. Air panas suam kuku ya. Bukan air panas, bukan dengan air panas mendidih ya Bu ya. Mandikan suami. Banyak pahala kita Bu kalau kita mandikan suami itu, Masya Allah. Cobalah, percayalah. Coba gosokkan suami, mandikan suami, duduk 1 jam saja dengan suami. Apa kata Rasulullah? Seorang istri duduk 1 jam saja bersama suami bagaikan beribadah semalam suntuk. Kadang-kadang kita mencari amal susah kesana kesini. Padahal amalan kita sangat simpel, ada tuh dekat suami. Duduk dengan suami 1 jam saja, menyenangkan hati suami. Berbincang-bincang masa lalu, berbincang-bincang dengan anak, menyenangkan hati suami. Maka imbalannya bagaikan beribadah semalam suntuk. Masya Allah. Buruan nanti ya Bu ya. Nanti pulang ke rumah duduk 1 jam saja sama suami. Masya Allah. Apa Bu? Masih manda. Masih manda. Ibu telepon nanti.